Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Rizka Yuni. Channel ini membahas tentang pendidikan, budaya, pariwisata, dan agama Islam. Hai sahabat Rizka Yuni, hari ini kita akan membahas tentang pendidikan, yaitu bagaimana cara memahami kurikulum merdeka dengan cara yang sederhana dan unik tentunya. Nah, kurikulum merdeka itu apa sih? Nah, kita hari ini akan menganalogikan kurikulum tersebut dengan cara tujuan pergi ke masjid. Jadi nggak usah jauh-jauh ya. Kita bayangkan saja kita akan pergi ke masjid. Kita akan membawa anak-anak pergi ke masjid. Nah, telah banyak kita ketahui nih dari media sosial, dari berita-berita atau channel-channel YouTube, bahwa inti kurikulum merdeka adalah adanya kemerdekaan dan fleksibilitas dan mengembalikan otoritas pengelolaan pendidikan kepada satuan pendidikan. Fleksibilitas yang seperti apa yang akan kita capai? Pertanyaannya itu. Nah, fleksibilitas yang akan kita capai di tingkat sekolah yaitu bagaimana caranya sekolah menyusun kurikulum operasional sekolah atau perencanaan proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik sekolah masing-masing. Yang kedua yaitu guru yang fleksibel. Guru yang fleksibel itu yang seperti apa sih? Jadi guru yang fleksibel yaitu guru yang dapat menyusun perangkat pembelajaran yang dipakai seperti buku, modul, bahan ajar, dan strategi yang digunakan. Tetapi bahan ajar ini sudah diberikan secara khusus dari pemerintah. Nah, tetapi kita juga sebagai guru bisa menggunakan bahan ajar dari pemerintah atau kita bisa membuatnya sendiri. Kemudian yang ketiga untuk siswa yaitu siswa itu bebas untuk mengikuti pembelajaran sesuai dengan kecepatan masing-masing. Bahkan nanti nih setelah siswa di kelas 12, siswa boleh memilih model pembelajaran dan materi pembelajaran sesuai dengan cita-cita masing-masing. Analoginya kira-kira seperti ini Bapak Ibu. Jadi unsur yang terkait dalam kebijakan kurikulum merdeka ini yang satu pemerintah, sekolah, guru, kemudian siswa. Nah, kebijakan kurikulum di pemerintah itu standar kompetensi lulusan, struktur kurikulum, dan capaian pembelajaran. Kemudian sekolah bertugas pengorganisasian pembelajaran dan rencana pembelajaran. Pada guru ini bertugas membuat modul ajar, rencana pembelajaran, dan asesmen. Kemudian, apa yang harus dilakukan siswa? Siswa melakukan pembelajaran intrakurikuler, pembelajaran kokurikuler, dan pembelajaran ekstrakurikuler. Kira-kira untuk mencapai semua itu kita analogikan pada misalnya pemerintah telah menentukan bahwa anak dalam 5 hari sudah bisa melihat masjid. Nah, sekolah boleh memilih nih pilihannya masing-masing atau sesuai dengan arahan pemerintah. Penyelesaian analoginya seperti ini Bapak Ibu. Jadi pemerintah menentukan bahwa anak dalam 5 hari sudah bisa melihat masjid. Nah, sekolah ini bisa menentukan anak itu pergi ke masjid dengan cara apa? Jalan kaki, pakai mobil, pakai motor, atau bisa juga dengan delman atau sebagainya yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Kemudian tugas guru itu apa? Tugas guru yaitu bagaimana cara sampai ke masjid. Kemudian rencana pembelajarannya apa yang ada di masjid. Nah, asesmennya mengapa harus masjid. Kemudian siswa dalam pembelajaran intrakurikuler itu harus dapat praktik berkunjung ke masjid. Kemudian kokurikuler serta ekstrakurikuler yaitu menyampaikan dari 3 kegiatan pembelajaran. Nah, masing-masing anak itu mempunyai kecepatan yang berbeda-beda. Ada anak yang langsung diberi tugas itu langsung berangkat ke masjid dengan motornya yang sudah bagus. Atau ada anak yang bensinnya habis. Atau ada anak yang tiba-tiba motornya businya rusak. Atau ada anak yang lecet kakinya sehingga tidak bisa berjalan ke masjid. Nah, ini tugas guru dalam melaksanakan asesmen diagnostik. Jadi asesmen diagnostik itu dilakukan sebelum anak-anak pergi ke masjid. Apa saja kendala sebelum anak pergi ke masjid? Nah, ini harus diselesaikan terlebih dahulu. Ketika semuanya sudah bisa berangkat ke masjid dengan selamat, maka guru berkewajiban memberikan pengetahuan tentang masjid. Pada jenjang yang lebih tinggi, anak bisa
menganalisa tentang apa saja sih yang bisa dilakukan di masjid, seperti ada sholat berjamaah, sholat munfarid, kemudian ada azan. Setiap hari Jumat ada kegiatan Jumatan, setiap malam hari ada rutinan pengajian ibu-ibu ataupun bapak-bapak. Nah, dari hal ini siswa bisa menentukan ingin jadi apa dia, ingin jadi tukang adzan kah, ingin jadi khotib Jumat kah, atau ingin jadi imam masjid kah, atau ingin jadi marbot masjid dan sebagainya. Nah, ini tugas guru untuk mencarikan tentang materi-materi yang akan dicapai oleh siswa. Demikian video kali ini, jangan lupa menyaksikan video selanjutnya ya, karena kita akan mengupas tuntas tentang kurikulum mereka, tentunya dengan sudut pandang saya sebagai guru pendidikan agama Islam ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.